ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون استمعوا وأنصتوا كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa Allah selalu berikan limpahan rahmat dan barokahnya untuk kita semua. Allah berikan nikmat sehat wal afiat zahir dan batin kepada kita. Andaikan ada di antara kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, atau siapapun itu yang mungkin saat ini lagi sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh dimanapun mereka berada, mudah-mudahan Allah angkat sakitnya diganti dengan kesehatan dan kesembuhan. Yang dalam kesulitan, kesusahan Allah berikan kemudahan dan kelapangan. Kalaulah berupa rezeki belum turun dari langit Allah turunkan, belum keluar dari bumi Allah keluarkan, yang jauh Allah dekatkan, yang dekat segera kita dapatkan. InsyaAllah kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menghadirkan kita pada hari ini. Terayun tangan telangkah kaki kita menghadap kepada Allah untuk melaksanakan ibadah Jumat secara fardu ain bagi kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan baik berupa amal jariah, amal ibadah dan amal saleh dicatat dari satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Adapun topik pembahasan dalam khutbah kita yang singkat pada hari ini adalah tidak semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah ini untuk menanggapi, menyanggah dan menolak dari berbagai pendapat ketika ada orang-orang yang mengatakan, kita kan semua sama di hadapan Tuhan. Kita yang mengatakan kita semua sama di hadapan Allah, tapi bagi Allah ternyata tidak sama. Bukankah sebagaimana yang Allah maklumkan dalam surah As-Sajdah di ayat 18, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun, kata Allah. Apakah kalian menyangka, mengira sama orang-orang yang beriman sama orang yang fasik? La yastawun, tidak sama, kata Allah. Allah saja yang mengatakan bahwasanya kita di hadapan Allah akan berbeda-beda. Bahkan dalam surah Al-Hujurat Allah menegaskan lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Di sini letak perbedaan signifikan kita dengan yang lainnya. Sesungguhnya manusia yang paling terbaik, paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Oleh karena itu Bapak Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah pada hari ini akan mengajak kita merubah mindset kita, bagaimana kita menyikapi tentang akidah, tentang ibadah, akhlak dan muamalah kita, yang pada akhirnya ada perubahan signifikan, ada perubahan yang luar biasa yang harus kita lakukan, perbaikan baik dalam masalah akidah, ibadah maupun dalam akhlak dan muamalah, baik untuk tujuan dunia maupun untuk tujuan akhirat. Ma'asyiral muslimin, ternyata di dalam Al-Quran itu mungkin secara kita pernah mendengar, tetapi kita tidak memahami secara langsung, secara mendalam, bahwa di dalam Al-Quran ada penyebutan kata muslim, ada penyebutan kata mukmin, ada penyebutan kata muhsin, mukhlis dan muttaqin. Sesungguhnya ini adalah merupakan
klasifikasi, merupakan tingkatan levelitas kita di hadapan Tuhan. Semua berbeda. Ketika disebutkan kata muslim dengan mukmin, ini tingkatan yang berbeda. Lalu ada kata muhsin, ada kata mukhlis, ada kata muttaqin. Sehingga pada akhirnya nanti setelah mendengarkan khutbah ini, kita mulai menempatkan atau sudah mengetahui positioning kita di mana. Apa kita masih pada level bawah, atau kita sudah naik tingkat, atau bagaimana, atau tidak pernah sama sekali. Yang kita bicarakan tentunya dalam konsep kemusliman kita tidak bicara tentang konsep kafir, tidak bicara tentang konsep musyrik dan lain-lain. Kita bicara secara internal kita, bagaimana kita meningkatkan apa yang harus kita lakukan di hadapan Allah. Apa yang saya maksudkan? Ternyata tingkatan kita di hadapan Allah itu yang pertama disebut sebagai muslim, Bapak. Mahwal muslim. Muslim itu kalau bicara tentang hadisnya, kita kenal dengan hadis Jibril ketika Jibril menanyakan sesuatu pada Rasulullah tentang Islam, iman dan ihsan. Rasulullah mengatakan Islam itu adalah yang bersahadat, kemudian orangnya sholat, berpuasa, kemudian berzakat, menunaikan ibadah haji. Maka ketika kita sudah melakukan itu, maka sah secara legalitas formalnya sebagai seorang muslim. Walaupun muslim yang belum sempurna, walaupun kita bukan muslim yang baik, bukan muslim yang taat kepada Allah, muslim pendosa. Kenapa demikian? Karena pada level muslim ini, Bapak Saudara, saya mengatakan ini level aman, atau dalam bahasa lain menggunakan standar normatif lah. Kenapa? Karena Allah yang menginginkan. Apa yang diinginkannya Allah? Inna dina indallahil Islam. Sebutkan dalam Ali Imran di ayat 19 itu. Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang mendapatkan legal standing dari Allah adalah agama Islam. Maka ketika ada yang mencari di luar itu, di luar daripada Islam, Allah mengingatkan lagi dalam Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama di luar agama Islam, maka ditolak agamanya. Oleh karena itu, semua perjalanan hidup kita, cara hidup kita, apapun yang kita lakukan, semestinya berstandarkan kepada keislaman. Maka kita sudah beruntung pada level pertama yang disebut sebagai seorang muslim, walaupun bukan muslim yang taat-taat. Contoh, apakah ada seorang muslim dia tahu tentang kewajiban sholat? Ada, tahu. Walaupun sholatnya hanya 2 kali dalam setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Walau sholatnya hanya 1 kali 1 minggu, hanya Jumatan doang, tapi dia tetap disebut sebagai seorang muslim, tapi muslim pendosa namanya. Ada orang muslim yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa juga ada. Walaupun dia berpuasanya hanya di awal, di tengah dan di akhir, tetap dia dianggap sebagai seorang muslim, tetapi muslim pendosa namanya. Jadi Bapak Saudara, pada level yang pertama kita sangat senang kita sudah berada di dalam Islam kita, sampai-sampai Allah mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran di 102. Apa yang Allah katakan tadi? Jangan mati dulu sebelum di dalam keislaman. Artinya apabila tauhid kita sudah benar, akidah kita sudah benar di dalam keislaman kita, dan itu perlu dipertahankan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesulit apapun kehidupan kita, la ilaha illallah adalah kalimat akhir yang harus kita ucapkan dari mulut kita. Satu. Kemudian naiklah kita pada level yang kedua disebut sebagai mukmin. Ternyata mukmin itu, Bapak Saudara, ada perbedaan yang sangat mencolok antara muslim dengan mukmin. Kita lihat dari ayat-ayat Allah. Ketika ada perintah dan larangan, itu Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu ada perintah, ada larangan. Kenapa setelah ya ayyuhalladzina amanu, kenapa Allah memanggil orang-orang mukmin, orang yang beriman? Karena Allah tahu perintah dan larangan itu hanya mampu dilakukan pada level mukmin tadi. Saya contohkan. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Ayat ini mafhum, ini masyhur yang sering kita dengar.
Hai orang yang beriman, apabila sudah ada panggilan untuk Jumat, maka bersegeralah Jumatan, tinggalkan seluruh aktivitasmu. Pertanyaannya, Muslim, mukmin, ini faktor tak perbedaan. Kalau dia sebagai seorang Muslim, pertanyaannya tadi adalah, apakah semua orang Islam tahu, khususnya yang laki-laki, sholat Jumat itu wajib? Semua dipastikan tahu. Semua dipastikan tahu kewajiban sholat Jumat. Pertanyaannya lagi adalah, apakah semua orang Islam yang laki-laki ikut Jumatan? Belum tentu, Pak. Buktinya, banyak di antara kita yang Muslim, yang masih disibukkan dengan pekerjaannya, lalu tidak Jumatan. Bahkan ada hadis yang mengatakan, dan tak main-main ini, siapa yang tidak berjumatan selama 3 kali secara Selasa Maret 3 kali berturut-turut, taballahu ala qulubihim, Allah kunci mati hatinya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan sebagai terhukum kafir dia. Ini menakutkan, Pak. Maka sebagai seorang Muslim, apakah dia tahu Jumatan itu wajib? Tahu. Tapi ternyata Allah Maha tahu, yang mampu melaksanakan sholat Jumat hanya level mukmin. Maka saya ucapkan selamat kepada Bapak Saudara semua yang sudah naik level kita. Setidaknya Jumatan sudah kita tunaikan, naik pada level yang kedua. Tentang azan subuh, contoh, as-salatu khairum minan naum. Setiap subuh dikumandangkan. Apakah semua orang Islam di luar sana tahu itu panggilan azan subuh? Semuanya tahu, Bapak. Tapi apakah semua kemudian bangun, dia lepaskan selimutnya, dia ganti pakaiannya, dia berwudu, dia menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah? Belum tentu, Bapak. Kenapa? Karena Allah tahu yang menggerakkan hati seseorang bukan karena keislamannya, karena imannya. Kita bangun subuh bukan karena alarm kita. Bangun subuh bukan karena pertanda waktu, datang waktu subuh, bukan. Tapi karena iman yang membangunkan kita, Bapak. Ini perlu kita cermati bersama. Termasuk tadi tentang puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apakah semua orang Islam tahu kewajiban puasa Ramadan? Semuanya tahu, Bapak. Tapi apakah semua melaksanakan puasa Ramadan? Belum tentu. Kenapa? Karena Allah Maha tahu, yang mampu melaksanakan hanya pada level kedua tadi disebut sebagai mukmin. Dan saya ucapkan selamat, baik untuk saya pribadi maupun kita bersama, kita setidaknya sudah sampai pada level yang kedua. Naik pada level yang ketiga disebut sebagai muhsin. Mahwa muhsin. Muhsin itu adalah, kalau bahasa kitanya, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Kebaikan kepada siapa saja. Tadi sudah baik dia secara hablum minallah, dia juga harus baik secara hablum minannas, secara horizontal dengan sesama manusia. Level ketiga ini level yang cukup unik, Bapak Saudara. Kenapa? Di level muslim sama mukmin tadi, kita coba urut. Ada enggak orang Islam yang sudah sholat subuhnya berjamaah, sholat 5 waktunya berjamaah, sholat puasa sunnahnya sudah dia kerjakan, sedekahnya banyak, tahajudnya, duhanya, tapi belum tentu dia mampu berbuat baik dengan sesama manusia. Ada yang bolak-balik pergi haji dan umrah, tapi apakah dia berbuat baik sama ayah dan ibunya? Belum tentu. Ada orang yang rajin tahajud, sholat berjamaah, selalu berada di depan. Apakah dia berbuat kepada kedua orang tuanya? Belum tentu. Yang sudah alhamdulillah, kadang-kadang kita ini hanya mengejar pada ritual, menundaikan, menggugurkan kewajiban syariat, tapi lupa berbuat baik kepada kedua orang tua. Andaikan orang tua kita masih hidup, doakan mereka, mudah-mudahan umurnya panjang, sehat walafiat, dan ini menjadi ladang surga bagi kita. Dan andaikan orang tua kita sudah tidak ada, kita doakan, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan Allah kumpulkan bersama ahli jannah. Harus banyak kita berbuat baik sama orang tua kita. Kalau sudah tidak ada, baru terasa, Bapak. Lalu bagaimana kita berbuat baik kepada siapa lagi? Kepada saudara-saudara kita. Andaikan kita punya kakak beradik 5, berenam, saudara sekandung, seayah, seibu, sepertalian darah, sepersusuan, berbuat baiklah kepada mereka. Silang sengketa, berbeda pendapat, itu mah biasa. Tetapi jangan sampai meninggikan ego kita, lalu tidak tegur sapa dengan saudara sekandung kita sendiri. Satu ayah, satu ibu, enggak teguran. Na'udzubillah sama na'udzubillah min dzalik. Walaupun engkau puasamu banyak, sedekahmu banyak, tahajudmu luar biasa, salatmu bagus, haji dan umrahmu berulang kali, tapi kau tidak berbuat baik kepada saudaramu, maka engkau tidak ada apa-apanya di hadapan Allah.
Bagaimana dengan hubungan kita dengan tetangga kita? Ada orang itu di masyarakat sholatnya bagus, ngaji di mana-mana, tapi negur tetangga pun tidak. Saya perlu mengingatkan kita, satu waktu Nabi Musa alaihissalam pernah ditegur oleh Allah karena ketika melaporkan ibadahnya kepada Allah. Apa kurang Nabi Musa? Kehebatan apa yang tidak dia miliki? Dia bisa membelah lautan, tongkatnya bisa menjadi ular. Apa? Tenaganya luar biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada Allah? Ya Rabb, aku sudah puasa, aku sudah sholat, aku sudah begini dan begitu, ibadahku sudah. Apa kata Allah? Ya Musa, sholatmu baru untukmu, puasamu baru untukmu. Untukku mana kata Allah? Yang untukku adalah jadikan hidupmu bermanfaat bagi orang banyak. Maka Nabi mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Boleh kita rajin ibadah, boleh, tapi hubungan sesama manusia tolong kita perbaiki juga. Naik kita level yang keempat sebagai mukhlis. Mukhlis ini lebih unik lagi. Ikhlas itu Bapak Saudara, kalau saya menggunakan bahasa orang tasawuf itu, Allahumma anta maksudi wa ridhaka manfudi. Kalau menggunakan bahasa ayatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas itu kerjakan, lupakan. Itu yang ikhlas. Tapi ketika kita melakukan satu amalan, masih nyebut sana, nyebut sini, belum ikhlas. Makanya ikhlas itu level yang luar biasa. Sampai-sampai saya menggunakan kalimat yang sering saya ucapkan, apa? Belajarlah dari surat Al-Ikhlas. Saking ikhlasnya surat Al-Ikhlas, tak satu pun kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Saking ikhlasnya itu. Ikhlas itu bukan diucapkan. Ini karpet dulu, saya mah ikhlas nyumbang. Saya mah ikhlas, gak usah diomongin. Cukup urusan top secret antara urusan kita dengan Tuhan saja keikhlasan itu. Ikhlas itu tidak usah diucapkan. Cukup urusan kita dengan Allah. Terakhir, kita naik pada level yang kelima disebut sebagai muttaqin. Nah, ini lebih best of the best lagi, top of the top lagi. Kenapa? Pada level muslim, mukmin, muslim, mukhlis, ketika dia mengerjakan satu perintah, mungkin baru hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tandanya apa? Datang waktu sholat dia sholat, datang waktunya untuk sedekah dia sedekah, harus puasa dia puasa. Tapi kalau muttaqin berbeda Bapak. Kenapa letak beda? Di mana letak perbedaannya? Muttaqin ini adalah orang-orang yang mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi karena dia butuh dan cintanya dia kepada Allah. Kalau kita mah biasanya datang waktu sholat baru ke masjid. Muttaqin berbeda. Kalau dia tahu jam waktu sholat subuh jam 4.45, jam 4 dia sudah bangun, udah well prepare dia untuk sholat subuh. Ketika dia tahu waktu sholat zuhur paling jam 12:01, sebelum itu dia ada preparation, dia persiapan dia untuk sholat zuhur. Ini muttaqin. Sampai-sampai Ali Imran 133 sampai 135 itu Allah mengingatkan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Garansi jaminan yang Allah berikan kepada orang muttaqin itu apa? Yakni ampunan seluas langit dan bumi, walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi. Siapa orang itu? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Yakni orang yang mampu berinfak, bersedekah, yang mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kenapa harus ada kata sempit di belakang itu? Karena kalau orang berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang, semua orang bisa Pak. Ketika kita punya uang bersedekah, berinfak, mah itu gampang. Tetapi ketika dalam keadaan sempit, dia lagi butuh-butuhnya, dia juga dalam kesulitan, mampu dia berbagi. Ini level muttaqin Pak. Makanya orang muttaqin ketika dia dalam kesulitannya dia tidak ceritakan kepada orang, kesulitannya tidak harus di-upload di Facebooknya, kesulitannya dia tidak harus angkat di status WA-nya. Kadang-kadang kita itu dikit-dikit nulis status di WA, lagi bokeh ngomong, lagi kesusahan ngomong, pas lagi seneng nggak ada ngomong sama sekali. Kalau mengadu itu sama Allah, nanti diketahui oleh orang status kita diketawakan Pak. Oleh karena itu, pada level muttaqin ini, orang tidak tahu dengan kesulitan kita, tapi tahu-tahu ujung-ujung ada orang yang datang ke rumah kita. Pak, bisa minta bantuan enggak Pak? Saya butuh beras ini itu. Padahal sebenarnya di rumah kita tak satu butir pun beras untuk makan. Mungkin dari pagi kita belum makan, tapi orang tidak tahu dengan kesulitan kita. Ada orang yang datang ke rumah kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kita pasti akan berkata begini, aduh Pak, Bapak salah waktu Pak, saya lagi susah, Bapak datang lagi. Jangan. Beri dengan cara yang baik.
atau tolak dengan cara yang baik. Caranya gimana? Katakan, Masya Allah, terima kasih Bapak sudah datang ke rumah saya. Insya Allah Bapak ada kebaikan-kebaikan, tapi untuk saat ini saya belum bisa bantu. Insya Allah kalau ada rezeki di waktu saya akan bantu. Begitulah orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan Bapak Saudara yang Allah sudah sampai pada level yang kelima. Secara step by step insya Allah Allah berikan kemudahan itu. Fa'tabiru ya ulil albab la'alakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana إلينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.